Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Anastasia Oktaviani dari kelas 11-8. Di sini saya akan membahas tentang doktrin Hakko Ichiyo yang berasal dari Jepang. Pada awal abad ke-20, Jepang mengalami kemajuan pesat sejak restorasi Meiji. Jepang berkembang menjadi negara industri dan militer yang kuat. Di balik kemajuan tersebut muncul sebuah ideologi yang mendukung perluasan kekuasaan Jepang, yaitu doktrin Hakko Ichiyo. Ini adalah contoh Hakko Ichiyo. Hakko Ichiyo berasal dari bahasa Jepang yang berarti 8 penjuru dunia dalam satu atap. Doktrin ini mengajarkan bahwa seluruh dunia dianggap sebagai satu keluarga yang seharusnya dipersatukan di bawah kepemimpinan Kaisar Jepang. Gagasan ini berakar dari ajaran Shinto yang memandang kaisar sebagai sosok yang suci. Awalnya, Hakko Ichiyo hanya berupa gagasan persatuan. Namun, dalam perkembangannya, doktrin ini dimanfaatkan oleh pemerintah dan militer Jepang sebagai pembenaran ideologis untuk melakukan ekspansi wilayah. Jepang merasa memiliki misi untuk memimpin dan melindungi bangsa-bangsa Asia dari penjajahan Barat. Nah, di sini tuh ada bendera dari Hakko Ichiyo. Pada tahun 1930-an, ketika militerisme berkembang, Hakko Ichiyo disebarkan melalui pendidikan dan propaganda. Rakyat Jepang didorong untuk serta kepada kaisar dan mendukung perang demi kejayaan bangsa. Jepang kemudian melakukan ekspansi ke Korea, Cina, dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Dalam praktiknya, penerapan Hakko Ichiyo justru membawa penderitaan bagi bangsa-bangsa yang diduduki. Di Indonesia, rakyat dipaksa melakukan kerja paksa, romusa, dan mengalami penindasan. Hal ini menunjukkan bahwa doktrin tersebut lebih menguntungkan Jepang daripada menciptakan persatuan. Setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia II tahun 1945, doktrin Hakko Ichiyo ditinggalkan. Peristiwa ini menjadi pelajaran bahwa ideologi dapat berdampak besar jika digunakan untuk membenarkan kekuasaan dan peperangan. Nah, teman-teman, yang ini adalah slogan dari Hakko Ichiyo. Di sini selanjutnya aku akan menjelaskan tentang doktrin Hakko Ichiyo lebih rinci lagi dan penjelasannya lebih jelas lagi. Nah, selain digunakan sebagai alat propaganda di dalam negeri, doktrin Hakko Ichiyo juga diperkenalkan kepada negara-negara yang diduduki Jepang melalui semboyan Asia Timur Raya. Jepang mengklaim ingin membangun kawasan Asia yang bebas dari pengaruh Barat. Namun, pada kenyataannya, Jepang bertindak sebagai penguasa tunggal dan eksploitasi sumber daya alam serta tenaga manusia dari wilayah jajahannya. Di bidang pendidikan, Jepang menanamkan nilai Hakko Ichiyo dengan menekankan semangat nasionalisme, disiplin, dan pengorbanan demi negara. Anak-anak diajarkan untuk menghormati kaisar sebagai pemimpin tertinggi dan simbol persatuan bangsa. Pendidikan militer ini juga diperkenalkan untuk membentuk generasi yang siap berperang. Dalam kehidupan sosial, rakyat Jepang didorong untuk mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Semangat rela berkorban ini membuat banyak masyarakat menerima kebijakan perang tanpa perlawanan, meskipun harus mengalami kesulitan ekonomi dan kehilangan anggota keluarganya. Di negara-negara jajahan termasuk Indonesia, Hakko Ichiyo digunakan untuk memengaruhi tokoh masyarakat agar bekerjasama dengan Jepang. Jepang membentuk organisasi-organisasi tertentu dan memanfaatkan propaganda untuk mendapatkan dukungan rakyat. Namun, seiring berjalannya waktu, rakyat mulai menyadari bahwa janji kemerdekaan dan persatuan hanyalah alat untuk mempertahankan kekuasaan Jepang. Secara keseluruhan, doktrin Hakko Ichiyo menunjukkan bagaimana sebuah gagasan persatuan dapat berubah menjadi alat imperialisme ketika disalahgunakan. Ideologi ini menjadi bentuk bahwa kemajuan suatu negara tidak selalu membawa keadilan bagi bangsa lain, terutama jika didorong oleh ambisi kekuasaan.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai doktrin Hako Ichiu. Jangan lupa ditonton dan semoga bermanfaat.